Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ini kita sudah sampai di halaman 142 ya, di halaman PDF-nya. Yang kitabnya 140 bawah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarih wa bikum amin. Rabi'an fi an-nahiyati al-iqtisadiyah, dalam masalah perekonomian. Ini juga berdampak apabila perempuan ini kerja, meninggalkan rumahnya, meninggalkan suami dan anak-anaknya. Ini juga akan berdampak pada perekonomiannya dalam segi ekonomi. Yaqumu ikhtiyarul 'amil fi 'urfil iqtisad ala asasin wafiratin ala asasin wafiratin intajuhu, mungkin seperti ini, wa taqatihi lil qiyam bil amal. Dalam segi perekonomian, biasanya ketika perusahaan ini akan merekrut para pekerja ya sesuai dengan prinsip dalam ekonomi, itu biasanya akan mengambil para pekerja yang produktif ya, sehingga nanti produksinya itu banyak ya, maksimal, berkualitas juga. Jadi perusahaan ini akan maju itu bisa jadi karena pekerjanya yang baik semua, yang berkualitas, produktif ya. Dan juga biasanya perusahaan ini akan memandang dia mampu gak untuk kerja. Wa hadzal unsur, dan dari unsur ini yakhtallu fi tashyilil mar'ati ikhtilalan zahira. Maka di sini akan tampak bahwasanya perempuan ini tidak bisa melakukan itu. Sebagian banyak ya. Fal mar'atu, buktinya apa? Fal mar'atu tata'arradu kulla syahrin lit-tamthi alladhi yastamirru ghaliban 7 ayyam. Kenapa perusahaan akan terganggu ketika ada perempuan yang bekerja? Karena perempuan ini setiap bulannya pasti mengalami menstruasi, akan mengalami haid. Di mana haid dia akan berlangsung yang banyak selama 7 hari. Wa qad yamtaddu aktsar min dzalik, bahkan siklusnya ini lebih jauh dari itu, lebih banyak, bukan hanya 7 hari, ada yang 10 hari, ada bahkan yang 15 hari. Wa fi hadhihi ad-dawrah asy-syahriyah, dan dalam siklus bulanan ini takunu 'urdatan lil alam, perempuan ini rentan mendapatkan penyakit yang banyak ya. Kama annaha tu'ani min taghayyuri mizajiha wa nafsiyatiha. Nah, ketika itu juga perempuan akan mengalami perubahan moodnya, perubahan psikologisnya. Ini ketika perempuan haid ya. Mimma yaj'aluha ala ghairi maqdaratihal kamilah. Sehingga ketika mood dia sudah berubah, psikologis dia sudah berubah, maka kemampuan dia tidak lagi akan maksimal. Wa taqatiha tamma, energi dan tenaga dia juga akan tidak sempurna. Tidak sama dengan ketika dia tidak haid. Nah gitu. Bahkan kata beliau, wa a'zamu minat tams, ada yang lebih besar daripada haid, yaitu fatratul hamli tsummal wad'i. Ya. Waktu kehamilan dan waktu melahirkan. Ya. Bagaimana tuh perempuan hamil sambil kerja? Gimana? Itu akan mengganggu nanti perusahaan. Mengganggu tempat kerjanya. Famundhu syahrainil akhirainil hamil. Ya, ketika 2 bulan terakhir di masa kehamilannya,
berarti kandungan sudah umur 8 bulan atau 9 bulan, 9 bulan atau 10 bulan, aw syahril akhir atau di bulan terakhir, la yajuzu taklifuha bi ayyi amalin yut'ibuha. Tidak boleh tuh perempuan dikasih beban untuk bekerja yang membuat dia lelah nantinya. Nah, bagaimana perempuan umur kandungannya sudah 9 bulan, perutnya sudah membesar, bagaimana dia bisa kerja gitu. Bahkan tidak boleh diperlakukan seperti itu di perempuan. Yang kata Hasan al-Basri, ayyu maradin asyaddu minal haml, penyakit apa yang lebih parah daripada kehamilan? Dalam syariat Islam saja ya, dalam syariat Islam bumil busui itu boleh tidak puasa. Nah, kenapa? Karena penderitaan yang dia alami. Idz takunu fi halin aqwa minal marad. Ya. Karena kondisi kehamilan tersebut itu lebih parah dibandingkan penyakit biasa. Ya. Dan perempuan tahu itu. Wa tattaribu asabuha wa tad'afu malakatut tafkiri wa ta'ammuli ladaiha. Jadi sarafnya dia itu terganggu, kemampuan berpikir dan merenung juga akan menjadi lemah ketika perempuan ini hamil. Maka jangan dipaksa untuk kerja. Tsumma ba'dal wiladah. Nah, setelah dia melahirkan, takunu juruhul mar'ati kama yuqarrirul atibba 'urdatan litasammum. Maka luka yang terjadi saat persalinan itu rentan akan infeksi. Mimma yaj'aluha musta'iddatan li amradin muta'addidah. Dari proses persalinan tersebut itu perempuan harus siap menghadapi berbagai macam penyakit. Itu ada yang ambeien, itu ada ya, ada yang misalkan dioperasi itu infeksi misalkan, ada tuh. Jadi banyak sekali penyakit dari selepas persalinan ini. Maka tidak boleh dipaksa untuk kerja. Wa tataharraku a'dha'uha al-jinsiyyah bistimrar. Nah, organ reproduksinya juga bergerak terus menerus. Agar apa? Kai ta'uda ila haliha tabi'i qabla al-wiladah, agar dia bisa kembali normal seperti layaknya sebelum melahirkan. Jadi butuh proses ya. Jadi habis persalinan, habis melahirkan tidak bisa. Kamu kerja, nggak bisa, nggak bisa. Perempuan harus istirahat. Ya, apalagi disibukkan dengan menyusui, mengasuh anak. Apakah pantas bekerja? Nah, yang terjadi kan ketika perempuannya kerja, hamil tua, itu sudah kandungannya sudah umur 8 bulan, 9 bulan, banyak yang mengambil cuti. Ya kalau ada gantinya mending. Kalau tidak ada gantinya, bagaimana perusahaan? Sallallahu alaihi wasallam. Wa hakaza takunul mar'ah, dan seperti inilah perempuan. Takunul mar'ah, seperti inilah saudara. Kalau perempuan, kalian punya istri, kalau kalian ini bisa kerja sendiri, ya, bisa mencukupi kebutuhan istri, ya, istri mau itu dilayani, istri mau ini dilayani, dikasih selama mampu. Semoga kalian dikasih kemampuan oleh Allah. Dan itu memang tugas kalian sebagai suami. Jangan paksa istri kalian untuk kerja, jangan. Tugas istri terpenting itu adalah menjadi seorang ibu yang baik. Ya, tuh biarkan tuh anak-anak. Ada banyak sekali anak-anak yang terlantar gara-gara ibunya itu sibuk kerja. Banyak akhlak dan moral anak ini hilang disebabkan ibunya lalai. Ibunya cari pekerjaan, sibuk. Ya. Nah, kadang banyak yang darurat ya.
suami hanya tidur saja gak kerja. Nah, sehingga istri mau tidak harus kerja nanti. Nah, ini suami yang gak becus nih. Bisa babil hamli wal wiladah. Beginilah keadaan perempuan saudara dengan sebab kehamilan dan persalin melahirkan, asbah syai'in bil maridah. Ini kata beliau nih. Jadi perempuan ini sama dengan orang sakit. Ketika hamil, ketika melahirkan, nanti menyusui. Jadi walaupun dia sehat, layaknya orang sakit. Masa orang sakit mau dipaksa untuk kerja? Nah, antum saja sakit kepala ini tidak bisa kerja, maunya istirahat saja gitu. Limuddati ashhurin adidah. Dan ini bukan hanya main harian tapi juga bulanan. Kan ada yang 1 tahun, 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran kata Allah. Perempuan ini hamil dan menyusui berapa? 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun setengah. 2 tahun menyusui, setengah tahunnya hamil. Itu kalau kita ngambil minimal kehamilan. Minimal kehamilan itu 6 bulan, maksimalnya 4 tahun, yang banyak 9 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. 30 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. 24 bulan berarti 2 tahun. Tambah tuh 6. Berarti setengah tahun. Jadi 30 bulan. Ini perempuan. Jadi selama 30 bulan, walaupun dia sehat, itu layaknya orang sakit. Nah, coba kalian lihat ketika istri kalian ini usia kehamilannya di 3 bulan, 4 bulan, gimana perasaan dia? Ya, dia sangat sensitif. Nah, antum tahu sendiri itu. Yajibu fiha an tu'fa minal amal. Seharusnya kata beliau, perempuan ini dibebaskan dari pekerjaan. Jangan antum paksa dia kerja, kasihan dia. Ya. Fahal min ad-da'mi lil iktisad. Apakah ini dorongan pada ekonomi, perekonomian? Wa min mashalatil iktisad ta'tilul mar'ah an wadhifatiha al-hayawiyyah al-'uzma. Apakah merupakan pendorong untuk kemajuan perekonomian? Perempuan ini harus menyingkir, perempuan ini harus mengabaikan tugas yang vital pada dia, tugas terpenting, yaitu menjadi seorang ibu. Apakah untuk kemajuan perekonomian, apakah untuk kemajuan perusahaan harus menghentikan perempuan untuk melaksanakan tugas vitalnya? Untuk kepentingan yang sangat penting, yaitu menjadi seorang ibu, apakah harus seperti itu? Apakah kemajuan suatu perusahaan itu harus mengorbankan perempuan? Kaitusbiha kharija baitiha amilan mabturat taqah, agar dia harus berkorban dirinya, pergi dari rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk kerja, dan dia mabturat taqah, kehilangan energi dan kemampuan. Yata'arradu kulla syahrin li khalalin fi sayri amalih, di mana setiap bulannya dia akan mengalami haid. Wa kulla sanatain, setiap 2 tahun. Au salasin, atau setiap 3 tahun. Dia akan mengalami penderitaan yang tadi kita sebutkan. Di ta'tilil amali tilkal fatrati tawilah, di waktu yang sangat panjang ini, 2 tahun, 3 tahun, dia tidak akan bisa kerja. Bisa babil hamli wal wiladah, karena disebabkan kehamilan dan persalinan. Apakah pantas? Apakah ini yang harus dikorbankan untuk kemajuan perusahaan? Nah, jadi perusahaan itu butuh laki-laki yang kuat, siap bekerja, bukan perempuan. Kasihan dia, ya. Dia tugasnya adalah melayani suami, ya, bukan untuk kerja.
Nas'alullah salamah wal lutf wal afiyat taysir ya rabbal alamin. Insyaallah.